Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kalian baik-baik saja tentunya. Pada kesempatan kali ini Anastatu.B akan membahas mengenai 5 kaum yang dibinasakan Allah dalam Al-Quran. Silahkan tonton sampai selesai, agar tidak gagal faham. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini, dan aktifkan tanda lonceng notifikasimu, untuk selalu mendapatkan video edukatif dari Anastatu.B. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, tidak hanya menjadi pedoman dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan, seperti beribadah, berperilaku, dan berakhlak, tetapi juga ada cerita-cerita tentang nabi, rasul, dan kaum-kaum terdahulu. Di dalam Al-Quran, ada beberapa kaum yang disebutkan memiliki akhlak dan perilaku yang tercela, seperti menyekutukan Allah, mengingkari ajaran para nabi dan rasulnya, hingga melakukan perbuatan yang melampaui batas, sehingga menuai azab dan siksa hingga binasa. Kaum menyimpang apa sajakah itu? Berikut 5 di antaranya, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Kaum Nabi Nuh. Awalnya kaum Nabi Nuh alaihi salam tergolong kaum yang beriman kepada Allah, sampai akhirnya mereka terjerumus dalam jurang kesyirikan, lantaran mereka terlalu mengkultuskan tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal soleh, sehingga mereka membuat patung-patung untuk disembah. Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul, untuk meluruskan perbuatan mereka yang menyimpang dan sudah berlebihan dalam memuja orang-orang yang mereka anggap soleh. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wed, dan jangan pula Suwa, Yakhuts, Yauk dan Nasr. Namun yang terjadi, mereka malah mengejek dan menentang ajaran Nabi Nuh alaihi salam, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kanan. Bahkan mereka semakin durhaka kepada Allah, sehingga turunlah azab yang berupa banjir besar yang menenggelamkan mereka semua. Hal ini terekam jelas, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya yang beriman, termasuk ketiga anaknya yang bernama Sam, Ham, dan Yafits, diselamatkan oleh Allah setelah Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan olehnya untuk membuat sebuah bahtera atau kapal. Dan setelah kapal itu selesai, mereka menaiki kapal itu beserta sepasang binatang ke dalamnya. Kaum Ad. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Mereka dikenal sebagai kaum yang makmur dan sejahtera karena hasil pertaniannya yang melimpah ruah dan memiliki peradaban yang tinggi. Namun, mereka juga dikenal karena mereka tidak mau menyembah Allah. Justru mereka menyembah patung berhala, sehingga Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk menyerukan kebenaran kepada kaum Ad. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Hud ayat 50 yang berbunyi, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
إن أنتم إلا مفترون. Artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ada saja. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah semakin menjadi-jadi dan durhaka kepada Allah, dan terus-menerus mencela Nabi Hud alaihi salam dan ajarannya. Sehingga Allah menurunkan awan hitam yang sempat disangka sebagai pertanda datangnya hujan, karena negeri mereka mengalami kekeringan panjang. Namun yang terjadi awan hitam itu adalah angin topan dahsyat yang meluluh lantakan dan membinasakan mereka semua. Kaum Tsamud. Nabi Soleh alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Tsamud yang dikenal memiliki keahlian memahat bebatuan dan bukit menjadi rumah dan bangunan. Namun mereka sangat sombong dan suka berfoya-foya. Kemudian Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Soleh alaihi salam, berupa seekor unta betina yang keluar dari celah bukit-bukit batu. Unta tersebut memberi manfaat bagi penduduk Tsamud, sehingga ada beberapa yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Soleh alaihi salam. As-Sa'adi mengatakan, Tsamud adalah nama sebuah sumur yang ada di daerah perbatasan antara Hijaz dan Syam. Ibnu Ishaq mengatakan, setelah Allah membinasakan kaum Ad dengan angin, kaum Tsamud memakmurkan negeri mereka. Mereka menjadikan gunung sebagai rumah yang dilubangi dengan dipahat. Di rumah itulah mereka membuat pintu yang terbuat dari kayu yang dilapisi dengan besi. Allah telah melapangkan kaum Tsamud dengan banyaknya harta. Namun kemudian, sebagian besar dari mereka malah semakin mengingkari kebesaran Allah dan membunuh unta itu. Sehingga Allah menurunkan azab dengan merubah wajah mereka menjadi kuning di hari pertama. Hari kedua menjadi merah. Hari ketiga menjadi hitam. Dan di hari keempat turunlah azab yang sangat keras. Sebelum hari turunnya azab, Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Soleh, kaum Tsamud berencana akan membunuh Nabi Soleh. Namun ketika mereka akan membunuh Nabi Soleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka dan membunuh mereka semua. Sedangkan Nabi Soleh alaihi salam dan kaumnya yang beriman diselamatkan oleh Allah dari azab yang pedih terhadap kaum Tsamud. Kaum Sodom. Nabi Lut merupakan anak dari saudara Nabi Ibrahim. Setelah menerima risalah kenabian, Nabi Lut memiliki tugas untuk berdakwah pada kaum Sodom, kaum yang mendiami wilayah bernama Kan'an atau disebutkan dalam riwayat lain adalah kawasan Yordania. Kaum Sodom terkenal sebagai kaum tak bermoral dan sering menyalahi fitrah manusia, sebab tidak ada pria dan wanita yang boleh melakukan perkawinan, namun mereka justru biasa melakukan hubungan seks sesama jenis. Menurut sejarah, kaum merekalah yang pertama kali melakukan hal yang dalam istilah masa kini disebut sebagai homoseksual dan lesbian. Berbagai upaya dakwah Nabi Lut pun dilakukan demi menyadarkan kaum Sodom, namun karena sikap kaum Sodom yang ingkar, Allah pun menghukum mereka dengan azab yang pedih. Sejak diutus untuk berdakwah ke kaum Sodom, Nabi Lut terus memberikan peringatan kepada mereka,
Nabi Lut terus menyatakan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Nabi Lut juga menjelaskan bahwa hal itu menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia, sebab setiap manusia diciptakan menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita yang saling berpasangan. Dari beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, diceritakan bahwa azab Allah kepada mereka berupa tanah negeri mereka dijungkirbalikkan dari atas ke bawah lalu dihujani bebatuan secara bertubi-tubi hingga seluruhnya hancur luluh lantak. Konon katanya, Laut Mati yang berada di Yordania dahulu merupakan bekas negeri Sodom. Kaum Madian dan Aikah. Nabi Syuaib diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Madian yang dikenal suka melakukan kecurangan dalam berdagang berupa mengurangi takaran dan mencurangi timbangan. Selain itu, mereka juga dikenal sering mencegat dan menyerang orang-orang yang hendak beribadah. Sebenarnya, kaum Madian dikenal sebagai kaum yang pandai karena kemampuannya mengubah perbukitan batu menjadi bangunan atau rumah seperti kaum Samud. Tetapi karena mereka keras kepala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka ditimpakan azab berupa gempa dahsyat hingga mereka mati di rumah mereka masing-masing. Selain kepada kaum Madian, Nabi Syuaib juga diutus untuk berdakwah kepada kaum Aikah yang selalu berbuat kesyirikan berupa menyembah pepohonan dan hutan lebat dan sering mendustakan ajaran Nabi Syuaib sehingga Allah menurunkan azab berupa awan hitam panas yang sangat menyiksa dan sumur-sumur mereka mengering hingga seluruh penduduk Aikah mati seketika. Itulah kelima kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena perbuatannya yang menyimpang dari perintahnya dengan azab yang pedih. Sebenarnya masih banyak kaum-kaum terdahulu yang belum disebutkan. Namun, alangkah baiknya kita semua mengambil pelajaran dari kisah-kisah kaum terdahulu, supaya kita jangan meniru segala bentuk penyimpangan yang dulu pernah mereka lakukan. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan buruk serta mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.